Kalau kami nggak kenal Engkau Tuhan, mungkin kami nggak bisa memuji Engkau seperti itu Tuhan. Tapi karena kami mengenal Engkau, lewat firman-Mu Tuhan, lewat bagaimana kejadian kami dalam hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan, bantu hati kami agar kami Tuhan di dalam bulan undivided heart ini Tuhan, makin memiliki hati yang bulat dan utuh Tuhan, di dalam Engkau Tuhan. Dan setiap bibir kami Tuhan boleh memuji Engkau. Setiap hati kami boleh semakin dekat sama Engkau Tuhan. Dan setiap Tuhan, action, perbuatan kami Tuhan dalam keseharian, kami semakin mengikut Engkau Tuhan. Berkati Tuhan, jemaat Bapak, baik yang di online atau offline Tuhan, kita tidak ada hal Tuhan yang mengganggu hati kami, tetapi kami mau fokus terhadap firman Engkau Tuhan. Bantu hamba-Mu yang berbicara, agar segala sesuatu yang hamba-Mu katakan Tuhan, berasal dari Roh Kudus Engkau saja Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saya juga mau sambut ada brother kita dan sister kita dari Batam, Jemaat Batam, Bro Talenta dan Kresta. Selamat datang ya. Kami syukur menghantarkan anak ke kuliah di Bali ya. Jadi kita doakan semuanya bisa sukses. Amin. Dan pada hari ini kita mau melanjutkan ya series pengajaran kita ya tentang undivided heart. Ya. Kalau minggu lalu kita masih ingat ya, kita berbicara tentang Daud membawa tabut perjanjian. Ya. Lalu kita tahu ayat tema dari bulan ini adalah dari Yehezkiel 11. Ya, bagaimana buku Yehezkiel menjelaskan bahwa Tuhan akan memberikan hati yang baru. Hati yang keras itu dibuang, di-remove. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang ada di pembuangan ini, orang Israel di pembuangan, nggak gampang untuk melihat segala sesuatunya. Tapi lihat, sewaktu mereka kembali dari pembuangan, apa yang terjadi? Mereka kembali sekitar mungkin tahun 500-an sebelum Masehi. Waktu mereka kembali, mereka hanya melihat puing-puing di Yerusalem. Ya, mereka melihat tembok Yerusalem sudah hancur, bait Allah sudah hancur. Yang berkuasa di sana sudah kerajaan Persia. Ya, nggak gampang buat orang-orang Israel melihat hal seperti itu. Saya tanya sama kita di sini, kalau kita jadi orang Israel sudah mengalami pembuangan 70 tahun, ya, lalu kembali, kita pasti berharap bahwa apa? Akan ada sesuatu yang Tuhan kasih. Tapi ternyata waktu kita kembali ke Yerusalem, yang kita lihat adalah reruntuhan, puing-puing. Kebanggaan kita sebagai orang Israel yang adalah bait Allah, tembok Yerusalem, society yang luar biasa, itu nggak ada lagi. Ya. Hati kita bagaimana? Ya. Makanya di bulan ini saya menjelaskan dari buku 1 Tawarik. Kenapa? Karena penulis buku Tawarik itu mau tulis ya yang diilhami oleh Roh Kudus supaya apa? Supaya orang-orang yang kembali ini dari pembuangan, ayo ingat lagi kebesaran Tuhan kita. Ya, makanya buku 1 Tawarik itu menjelaskan lebih spesifik tentang kerajaan Yehuda, lebih spesifik lagi adalah kerajaan Daud. Kenapa? Karena perjanjian terakhir yang Tuhan berikan adalah kepada Daud. Ya, ayo ingat lagi apa yang Daud alami sama Tuhan 500 tahun sebelumnya. Ya. Nah, minggu lalu saya sudah share di sini bahwa pemerintahan pertama Raja Daud, dia idenya adalah apa? Saya mau kembalikan tabut Tuhan yang sudah di Kiryat Yerim. Dulu waktu itu ada di orang Filistin. Ya kita kembalikan lagi tabut Tuhan. Karena apa? Karena buat orang Israel, kalau tabut Tuhan ada di luar Yerusalem, berarti kemuliaan Tuhan nggak ada. Tapi kalau tabut Tuhan ada di dalam Yerusalem, kita mau hidup untuk memuliakan Tuhan saja. Ya, buat perjanjian lama, kehadiran tabut Allah itu penting. Ya, menandakan kehadiran Allah dan kemuliaan Tuhan. Ya, kita masih ingat ya, Daud menari sekuat tenaga. Makanya tadi Allah mana, itu pengen nari aja, ya bawaannya. Membawa tabut Tuhan kembali ke Yerusalem. Nah, sekarang kita lihat tabut Tuhannya sudah sampai di Yerusalem. Tabut Allah itu dibawa masuk, lalu diletakkan di tengah-tengah kemah yang dipasang Daud untuk itu. Kemudian mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan di hadapan Allah. Setelah Daud selesai mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, diberkatinya lah bangsa itu demi nama Tuhan. Lalu dibagikannya kepada setiap orang Israel, baik laki-laki maupun perempuan, kepada masing-masing sekeping roti, sekerat daging, dan sepotong kue kismis.
Lihat ya, mereka sama-sama celebrate. Kenapa? Karena sekarang Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Ya, walaupun kalau kita nggak nyambung, ngapain kita merayakan dengan apa? Kue kismis. Kita maunya biasanya babi guling dong, ya. Kalau kue kismis apa kenyangnya? Ya, ada sebagian dari kita kalau rayakan kalau nggak ada babinya nggak ada perayaan itu. Ya, kalau kue kismis, aduh, ya kurang perayaan. Ya. Tapi lihat, fellowship yang terjadi karena mereka sangat memuji Tuhan. Tuhan mau ada lagi bersama-sama dengan kita. Ya. Nah, sekarang kita lihat, ya, Daud mengangkat beberapa orang Lewi. Ya, di ayat 4-nya. Juga diangkatnya dari orang Lewi itu beberapa orang sebagai pelayan di hadapan tabut Tuhan untuk memasyurkan Tuhan, Allah Israel, dan menyanyikan syukur dan puji-pujian baginya. Ya. Di dalam versi bahasa Indonesia dibilang apa? Memasyurkan Tuhan, Allah Israel, lalu menyanyikan syukur, lalu puji-pujian baginya. Tapi kalau di versi King James Version itu dikatakan to commemorate, to thank and to praise the Lord God of Israel. Commemorate itu apa? Mengingat. Ya, penting buat mereka mengingat. Artinya si penulis Tawarik ini, walaupun hai orang Israel, kamu kembali dari pembuangan, lalu kamu melihat reruntuhan, fakta yang terjadi buat kita bersedih, berduka, tapi ingat, hati kamu ini harus tetap semangat. Karena apa? Commemorate, mengingat. Oke, makanya isi di Tawarik 1 Tawarik 16 itu juga ada mazmurnya. Ya, karena ini mengingat, lalu memuji dan bersyukur. Ya, ada 3 stanza. Ya, kalau kita sempat belajar ya tentang buku Mazmur, ya stanza itu ada bagian-bagian yang penulis Mazmur itu tuliskan. Ya, lalu di setiap perintahnya itu ada alasannya kenapa kita bersyukur, kenapa kita memuji. Jadi memuji Tuhan itu nggak cuman ya udah, yang penting kita nyanyi aja deh. Ya, tadi kita kan saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kenapa saya harus rendahkan diri di hadapan Tuhan? Kita harus tahu alasannya. Ya, kalau dulu saya sekolah minggu, ada liriknya bagus, oh ya udah rendahkan diri. Kenapa harus rendahkan diri ya? Ya, terus mungkin ada lagu ya, aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku, padahal tadi baru jatuh dosa, gitu ya. Tapi karena bibir udah terbiasa, ya udah. Saya udah nggak tahu lagi alasan-alasan mengapa bibir saya mengucapkan hal itu. Ya, 1 Tawarik 16 ini seakan-akan si penulis ingin kasih tahu kalau hati kita mau tetap semangat, bulat sama Tuhan, walaupun di depan fakta kita reruntuhan, duka cita, ataupun ada banyak hal yang bikin bergumul, tapi Tuhan Allah bilang, oke, yang paling pertama, ya perintah yang paling pertama adalah ayo kita punya hati yang mengingat keselamatan kita. Poin saya yang pertama adalah hati yang mengingat keselamatan. Mari kita lihat di 1 Tawarik 16 ayat berikutnya, 8-12. Dikatakan demikian, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya, percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib, bermegahlah di dalam namanya yang kudus, biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu, ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya, mujizat-mujizatnya, dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Amin. Lihat ya, ini ada berapa perintah di dalam satu stanza ini, di dalam satu bagian Mazmur ini. Ya, kalau kita lihat di sini bilang bersyukurlah. Oke, dalam seminggu terakhir ini kita bersyukur karena apa? Ya, ada nggak alasan yang membuat kita bersyukur? Lalu apa? Panggillah namanya. Kenapa kita panggil nama Dia? Apakah itu sudah rutinitas? Kalau udah berdoa, Tuhan Allah, ya, Bapa, atau di dalam nama Yesus kami berdoa, itu udah jadi rutin, sudah jadi apa? Template. Ya. Tapi harus tahu alasannya. Kenapa panggil namanya? Kalau kita di Alkitab, kita kenal nama Tuhan itu apa aja? Allah yang kudus, Allah yang perkasa, tabib yang ajaib. Itu kenapa ada nama-nama seperti itu? Kenapa gembala yang baik? Kenapa tukang priuk?
Ya, kenapa raja? Kenapa dia adalah hakim juga? Kenapa dia adalah pencipta? Itu kita harus mengerti. Lalu apa? Perkenalkan namanya. Bernyanyilah. Ya, seperti minggu lalu saya share bahwa kadang-kadang kita ngerti worship nyanyi. Padahal worship itu ya tentang bersyukur, memanggil namanya, memperkenalkan nama Tuhan kepada orang-orang. Lalu kita juga bermazmur untuk nama Tuhan. Lalu kita bermegah, wah Tuhan, Engkau hebat banget Tuhan. Kemarin saya ngalamin begini Tuhan. Wah, ini sih bukan karena saya Tuhan, itu karena Engkau saja. Bermegah kita karena Tuhan. Lalu apa? Bersuka hati Tuhan. Tuhan saya senang Tuhan kemarin. Tuhan saya bersuka cita Tuhan kemarin. Lalu apa? Carilah Tuhan. Ya, kalau kita ada hal yang kita nggak mengerti, cari pengertiannya. Kita tahu ada firman Tuhan. Kita ada teman-teman di dalam jemaat. Kenapa ada kejadian seperti ini dalam hidup saya? Ya, cari Tuhan. Lalu apa? Ingatlah. Ya, ini ditaruh paling terakhir di satu stanza ini. Kenapa? Ini sangat penting. Orang Israel 70 tahun pembuangan itu bisa nggak ingat tentang apa yang sudah Tuhan lakukan. Padahal kalau Tuhan sudah lakukan sesuatu yang luar biasa 1000 tahun sebelumnya, 500 tahun sebelumnya, berarti dia adalah Allah yang dulu, sekarang, dan sampai ke depannya itu adalah Allah yang sama. Ya, tapi kadang-kadang kita bisa berpikir bahwa itu kan dulu, kok saya nggak ngalamin. Nah jadi sepertinya karakter Tuhan itu terbatas karena saya nggak ngalamin. Kok orang lain yang ngalamin? Itu kan 1000 tahun yang lalu, itu 500 tahun yang lalu. Jadi kita mau kenal Tuhannya itu bukan dari karakter Tuhannya, tapi kita mau kenal Tuhan, dia lakukan apa buat saya? Ya, dia alami apa sama saya? Kenapa? Ada berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini penting. Mengapa itu semua penting? Ya, 1 Tawarik 16 ayat 15. Ya, ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya, akan firman yang diperintahkannya kepada 1000 angkatan. Ya. Ini tentang perjanjian, covenant. Banyak kalau saya ngobrol sama orang-orang, bro, gimana bro? Katanya janji Allah akan tergenapi. Ya kayaknya janji Allah kok nggak jadi-jadi dalam hidup saya. Apa itu bro? Ya ini kan saya udah doa, bro. Ya harus punya rumah, kok nggak punya rumah sampai sekarang. Nah, emang ada di Alkitab kita akan diberikan rumah sama Tuhan. Rumah di surga ya. Tapi jangan sampai kita klaim bahwa itu janji Tuhan. Tuhan menjanjikan akan cukupkan kita. Ya, itu janji dia. Ya, tetapi waktu ada kondisi di mana kita merasa nggak cukup, nah, ayo kita datang, kita kenal Tuhan lebih lagi. Akan ada perjanjiannya yang kita butuh kenal. Lalu apa lagi? Perlindungannya. Ya, di ayat 19 sampai 21 dikatakan demikian. Ketika jumlah mereka tidak seberapa, sedikit saja, dan mereka orang-orang asing di sana, dan mengembara dari bangsa yang satu ke bangsa yang lain, dan dari kerajaan yang satu ke suku bangsa yang lain, dia tidak membiarkan siapapun memeras mereka. Dihukumnya raja-raja oleh karena mereka. Masih ingat? Ya, mereka mungkin baru tiba dari pembuangan, tapi mereka dikatakan dalam 1 Tawarik ini bahwa apa? Ingat, dulu waktu dilepaskan dari perbudakan Mesir, itu Raja Firaun. Coba, siapa raja yang bisa ngalahin Raja Firaun saat itu? Nggak ada. Mesopotamia kalah. Kerajaan mana lagi? Kalah. Tapi saya, Tuhan Allahmu, ya, itu membuat si Firaun itu ya dengan 10 tulah itu dia nyerah. Ya, dan kerajaan mana aja yang menghadapi kamu, wahai Israel, itu kalah. Kenapa? Saya yang protek kamu. Nah, mungkin si Israel bisa bilang gini, tapi mana Tuhan? Kita kemarin dikalahin sama Babilonia. Nah, jadi kondisi terkini itu membuat Israel itu bisa lupa apa yang Tuhan kerjakan dahulu. Apa yang Tuhan perkenalkan. Karena manusia selalu pengen mengingat yang sekarang mana nih. Tapi dia tidak mengingat apa yang Tuhan kerjakan dahulu. Tuhan, kan itu sekitar 500 tahun yang lalu kan, kita aja belum lahir Tuhan. Nah, berarti Tuhan ya pengen diingat itu, apakah itu hanya 70 tahun hidup kita aja, atau dia pengen diingat atas perbuatan yang dia perkenalkan dari zaman ke zaman. Nah, kita kenal nggak Tuhan yang seperti itu? Atau kita hanya mau kenal Tuhan yang, mana 3 tahun terakhir saya nggak lihat Tuhan.
Ya, kita mau kenal Tuhan yang seperti Dia mau dikenal, atau versi kita pengen mengenal Dia. Oke? Nah, lihat gambar ini. Otak kita ini, kalau disuruh lihat, ayo lihat hal yang baik. Sorry, ya. Not now. Can you see I'm busy? Lihat busy-nya ngapain? Lihat hal yang buruk. Ya. Otak manusia itu akan gampang sekali melihat hal yang buruk. Misalnya apa? Di dalam 10 hal yang baik di hidup manusia, ada satu yang buruk. Mana yang diingat? Yang buruk. Padahal dia yang nganterin, dia yang sempat bayar makanannya, dia yang sempat kasih, ayo kamu tinggal aja di sini sebentar. Ya. Lalu apalagi? Dia yang sempat tolongin waktu dia luka, ya. Tapi waktu ada satu kata aja yang salah, dia nggak mengasihi saya. Satu itu aja udah cukup, ya. Satu hujan menghilangkan panas tahun. Wah. Ya, jadi otak manusia itu akan gampang untuk menangkap hal yang negatif. Ya. Tapi harus ada ribuan hal yang positif untuk menutup satu hal yang negatif itu. Nah, itulah cara kerja otak manusia. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa melihat hal-hal yang kita inginkan. Ya, hari ini ya banyak banget bisa ditawarkan hal-hal yang kita inginkan. Kita bangun pagi, udah gampang sekarang. Kalau mau sosmed, scrolling, kita bisa pilih siaran mana yang mau kita mau tonton. Ya, dulu zaman saya TVRI aja, udah. TVRI, RCTI. Ya kan? Jadi apa? Kita harus menyangkal diri. Ayo, saya suka acara ini, saya suka acara ini. Sekarang nggak suka, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain, cari lagi yang lain. Apa yang terjadi? Hati kita terpengaruh. Kita terbiasa dengan hal yang kita suka aja. Kita udah nggak terbiasa dengan hal yang kita nggak suka. Karena dunia ini, saya mau pilih dunia yang mana yang saya mau hidupi. Jadi, apa yang mau Tuhan tawarkan, kalau itu nggak menarik, nggak deh, saya mau pilih yang lain. Ya, akhirnya hati itu mempengaruhi cara pikir kita, brain kita. Ya, ada hal-hal baik, kita udah nggak bisa lihat lagi. Hal buruk aja yang kita fokuskan. Ya. Hati yang terbagi, ya, tema undivided heart. Hati yang terbagi-bagi itu dimulai karena kita membiarkan hati kita menyimpan hal-hal yang negatif sehingga tidak bisa melihat Tuhan. Menyimpan hal-hal yang negatif membuat hati kita ini, saya mau cari yang positif versi saya. Kenapa sekarang banyak istilah healing? Healing versi siapa? Versi saya. Ya, dan healingnya bisa beda-beda. Kalau saya sih begini. Kalau saya liburan ke Bali, ya, kita udah di Bali, ngapain lagi liburan ke Bali lagi ya? Ya, ke pantai lagi, kemana pokoknya. Wah, kalau saya pengennya ngafe. Kalau saya pengennya, udah saya sih, yang penting ada wifi aja, udah cukup. Gitu. Jadi kita udah bisa cari healing our own version. Ya. Kenapa? Ada hal yang negatif, kita mau cari hal yang positif dalam versinya kita. Ya. Yang di dalam satu tawarik ini, yang Tuhan mau bantu kita adalah, ayo, hati sama pikiran gandengan dong. Kerja sama dong. Punya hubungan dong. Ya. Bagaimana caranya? Tuhan Allah ya melalui Daud bilang apa? Tadi 9 tadi. Ayo nyanyi, ayo bersyukur, ayo bermegah, ayo ini, ayo itu, perkenalkan, ngomongin Tuhan, ceritakan. Ya. Saya dulu nggak percaya kalau dulu pembimbing rohani saya waktu SMA bilang, Moses, kamu harus baca Alkitab tiap hari. Hah, ngapain tiap hari baca Alkitab? Ya, kenapa? Saya baca Alkitab nggak dapat apa-apa, nggak seneng, nggak nyambung. Kenapa? Karena saya lebih nyambung sama hal-hal yang menyenangkan saya. Saya bisa bersyukur kok dengan hal-hal yang menyenangkan saya. Saya dulu main bola, saya main ini. Tuhan, thank you Tuhan, saya bersyukur karena saya bisa main bola, saya bisa main ini. Ya kan? Tapi itu semua adalah versinya saya. Versinya saya yang saya mau hidupin. Ya, waktu main bola, ada orang yang tackling kita kasar. Di dalam main bola pun kita nggak bersyukur lagi. Kenapa? Karena dasarnya bukan dari Tuhan. Dasarnya adalah selalu apa yang kita senangi. Waktu main game, ya, kita kalah. Saya dulu main FIFA. Kalah. Ayo, balas lagi. Sampai jam 2 pagi nggak menang-menang. Ya, tidur saya, kenapa saya nggak bisa menang lawan dia? Besok saya harus berusaha lagi. Tuhan, tolong Tuhan. Jangan mempermalukan hamba-Mu, Tuhan.
Ya. Nah, kuncinya apa? Memang kita kalau saya punya versi saya adalah apa? Mencatat. Ya, mencatat apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Ya. Kenapa? Karena otak kita ini, kalau kita mencatat itu dengan seksama kita jadi otak kita itu move. Oh iya, saya mengakui hal itu. Tadi pagi Tuhan buat saya begini. Tadi pas kerja ada hal yang saya lakukan seperti ini, kok saya begini? Ternyata Tuhan mau ngajarin saya begini ya. Nah itu saya biasanya catat itu malam-malam. Tapi kalau pagi-pagi, saya bisa baca Alkitab, saya bisa doa, saya bisa merenungkan, ya sambil jalan pagi merenungkan, sambil jalan pagi doa. Tapi pas siang hari, sore, pas malam, itu saatnya untuk apa? Oke, sehari ini, tadi saya udah ngalamin ini, tadi sempat kesel ya. Tadi kok sempat ada hal jadi negatif ya. Kok jadi ada sempat nggak semangat? Kok tadi sempat ada malas ya? Oke, Tuhan lagi ajarin saya. Kenapa saya bisa malas waktu ada respon orang begini? Itu saya catat bukan negatifnya, tapi apa? Tuhan lagi ngajarin saya. Tuhan lagi mau tumbuhkan saya dari rasa-rasa seperti itu. Lalu apa? Pujilah Tuhan setiap kali melihat kebaikannya. Ya, kadang-kadang kalau saya lihat kebaikan, amin, itu hal yang baik aja. Tapi nggak memuji Tuhan. Ya, jadi lama-lama ada kebaikan yang kita alami setiap hari, itu udah biasa aja. Ya, kebaikan adalah kalau dapetin 100 juta, itu baru, itu spektakuler, ini dari Tuhan nih. Kalau cuma 100 ribu, ini mah nggak usah dari Tuhan juga saya bisa. Ya, kenapa? Karena hati itu lama-lama pasti degradasi. Ya, kita udah ngerti tentang uang, kita ngerti tentang kerja keras, ini sih nggak pakai Tuhan juga bisa. Dan memang betul, banyak orang yang nggak beriman, banyak orang nggak pakai Tuhan, bisa kok kerja keras dan juga berhasil. Jadi memang berhasil itu, memang nggak perlu Tuhan. Berhasil itu memang kerja keras, tapi kalau nggak sama Tuhan, nanti ada paket-paketnya yang lain, ya, yang kita rasakan. Nah, cuman kalau kita lihat tetangga nggak ikut Tuhan, nggak baca Alkitab, berhasil aja tuh, terus kita jadi ikutin cara itu. Nah, artinya hati kita mulai degradasi. Ya, karena hati kita bukan lagi yang tentang Tuhan, tapi tentang keberhasilan adalah hidup. Hidup adalah keberhasilan. Diterima orang adalah hidup. Hidup adalah penerimaan orang. Tuhannya kemana? Udah nggak ada lagi. Ya, makanya puji Tuhan setiap lihat kebaikan. Lalu apa? Renungkan kebaikan Tuhan. Kok bisa ya Tuhan melakukan ini ya? Kok bisa ya saya baca di Alkitab Tuhan melakukan ini? Wah, kalau manusia, kalau saya nggak bisa. Renungkan. Lalu apa lagi? Bicarakan sering tentang kemurahannya kepada orang lain. Paling enak satu jemaat ini. Kita di dalam grup kecil ketemu, tahu nggak kemarin saya gini, kemurahan Tuhan tuh luar biasa ya. Kok saya bisa ya hati saya berubah kayak begitu? Itu kemurahan Tuhan loh. Nah pertanyaannya, kita gampang nggak membangun percakapan yang seperti itu di dalam grup kecil kita atau di dalam satu sama lain dalam jemaat? Kenapa? Kalau ke orang lain yang imannya nggak sama, kadang-kadang kita bicara kemurahan Tuhan, lu sok suci banget, biasa aja kali. Ya, kita langsung down. Aduh, sok suci saya, udah langsung down. Ya, tapi bicarakan sering tentang kemurahannya kepada orang lain. Lalu apa? Lihat sekeliling kita sebagai pengingat kebaikannya. Saya hari ini lihat, brothers sisters ada di ruangan ini. Amin, saya dikasih keluarga Tuhan. Hujan itu apa? Saya pernah ingat waktu itu pembimbing saya punya anaknya, kita naik mobil sama-sama lagi nyetir dia, saya di situ duduk di mobil, terus dia, wah, Bi, hujan. Kenapa coba Tuhan kasih hujan? Wah, ya sambil fun-fun aja gitu kan? Kenapa ya, Pi? Iya, Tuhan tuh baik. Ya kalau nggak ada hujan ya, petani nggak bisa nanam padinya, nanti apa? Kita nggak bisa makan. Oh iya ya. Pakai setiap hal untuk mengingat kebaikannya. Kalau enggak, semuanya mau hujan, panas, kita tuh adanya ngeluh aja. Kenapa hujan sih? Pas panas banget ya Bali ini ya. Pokoknya apapun itu ngeluh aja. Negatif aja. Kenapa? Karena hatinya udah terbiasa begitu. Ya, karena hatinya nggak dilatih untuk tentang kebaikannya, menceritakan, renungkan, puji, catat. Gitu loh. Jadi apapun itu, ngeliat orang, orang kayak begini. Nggak ada yang benar di dalam jemaat ini. Lama-lama bisa kayak gitu kita. Ya, makanya harusnya God is good all the time. Time yang apa? Waktu kita marah,
God is good juga. Kenapa? Waktu saya lagi marah, saya bisa merenungkan, kok saya bisa marah begini? Ternyata saya lemah, saya butuh roh lebih lagi ya. Saya butuh firman, saya butuh butuh saudara-saudari yang menguatkan saya ternyata. Saya butuh nasihat ternyata. Kok saya marah ya? Waktu lagi takut, God is good. Karena itu ada kesempatan bahwa apa? Oh, saya ada hal yang saya kurang ternyata. Artinya apa? Ada rasa takut. Ini kan kayak Adam dan Hawa ya, takut. Waktu ketemu Tuhan pun takut. Ya, memberi, saat memberi. Kalau kita hati kita nggak terlatih sama Tuhan, pas memberi bisa sombong kita. Lihat dong, saya masih bisa memberi nih. Orang-orang lihat nggak saya memberi ini? Harus lihat nih orang-orang, sayang nih. Saya posting dulu lah kalau gitu. Nah, tetapi bukan artinya kalau posting itu harus kelihatan, enggak ya. Itu tergantung hatinya semua. Ya, karena saya sering posting juga. Tapi hati saya nggak kayak begitu gitu loh maksudnya. Ya, memberi. Lalu apa? Berhasil. Ya, pas berhasil bisa jadi sombong. Wah, berhasil. Itu baca Alkitab nggak berhasil dia. Ya. Nah, God is good all the time. Kenapa? Tuhan ngingetin lagi. Bukan karena saya. Ya, pas lagi bersuka, pas waktu-waktu yang lain. Every time kita 2 bulan yang lalu sempat bicara tentang greater wisdom. Ya, semua time itu untuk Tuhan. Amin. Ya, mari kita latih hati kita. Ya, do action untuk bisa membuat hati kita ini, mindset kita berubah. Yang kedua, hati yang mengabarkan keselamatan. 1 Tawarik 16 ayat 23 sampai 24. Bernyanyilah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Amin. Ya, fokus hati untuk mengabarkan. Ya, tadi kita udah sempat lihat di bagian yang pertama, ada juga menceritakan. Ya, sekarang si Daud ini dia bilang lagi bahwa apa? Kabarkan keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ya, jadi keselamatan itu kita kabarkan itu nggak cukup untuk kayak sehari aja, saya udah. Tuhan mau kita kabarkan hari demi hari. Ya, supaya apa? Dengan mengabarkan, kita juga mengingat. Iya ya, saya ini diselamatkan. Lalu bangsa lain, artinya apa? Keselamatan itu bukan untuk kita aja, udah saya keep, makasih Tuhan, saya udah selamat. Udah, enggak. Tuhan pengen kita ceritakan ke orang lain. Kabarkan itu ke orang lain. Keselamatan yang Tuhan kasih bukan untuk dibuat supaya kita egois, enggak. Tuhan ingin keselamatan yang udah dirasakan itu diceritakan supaya orang juga bisa merasakan keselamatan Tuhan. Pada momen itu Daud itu sangat nyambung dengan perkataan ini. Kenapa? Karena temannya, satu orang dari suku Lewi, Uza, mati tersambar ya, oleh Tuhan. Karena dia memegang tabut Tuhan. Ya, pada saat itu, Daud marah. Daud takut sama Tuhan. Ya, tapi setelah itu dia tahu bahwa dia lihat firman, oh iya ya, Tuhan itu demikian. Dan Tuhan itu mau menyelamatkan kita dengan kehadirannya yang kudus. Saya percaya Daud waktu baca firman, makin dia bisa lihat kekudusan Tuhan itu luar biasa. Hatinya selamat nggak? Selamat. Kalau enggak, dia akan marah terus sama Tuhan. Kenapa Tuhan begini ya? Kita udah intensi kita baik kok. Kita udah melakukan hal yang baik, tapi kok Tuhan perlakukan saya begini? Nah, lama-kelamaan, bulan demi bulan, marahnya Daud itu nggak bisa beres-beres. Nah, kalau udah marah sama Tuhan, ya bagaimana mungkin kita menyelamatkan orang lain? Nah, ini yang harus kita perhatikan. Close mouths only lead to close gates. Share your salvation. Mulut yang tertutup, bibir kita yang nggak bicara tentang keselamatan, itu hanya mengarahkan kita pada gerbang yang tertutup. Lama-lama hati kita makin tertutup. Hati kita nggak bersyukur lagi. Oh iya, Yesus sudah mati di kayu salib menebus dosa saya. Kalau dosa saya nggak ditebus, apapun yang saya lakukan di dunia ini nggak ada gunanya. Kenapa? Pada akhirnya saya pun nggak bisa bersama dengan Tuhan.
Tapi waktu mulut kita membukakan itu, bibir kita mengucapkan sama orang lain, saya bersyukur. Kenapa? Karena saya di dalam kehidupan itu hampir tiap hari, bukan hampir tiap hari jadi bisa cerita tentang Tuhan. Dan setiap cerita tentang Tuhan, ya, saya justru yang makin semangat. Kadang-kadang waktu study Bible sama orang atau lagi sharing sama pembimbingan, ya, itu setelah pembimbingan atau lagi sharing itu malah, bener ya, Tuhan tuh kerjakan ini dalam hidup saya ya. Gerbang makin terbuka lagi buat Tuhan makin connect sama saya. Tapi saya pernah alami 3 hari 4 hari saya nggak cerita, nggak sharing, ya. Lama-lama tahu apa yang saya fokus? Kenyamanan saya. Oh ya, enak juga ya kalau bisa begini. Iya. Wah, kafe di sana tuh lebih dingin ya. Nah, pantainya lebih bagus yang di sana. Kita jadi lebih suka hal-hal yang duniawi. Gerbang hati kita ini tertutup untuk Tuhan. Ya. Makanya dikatakan di sini quotes yang dikatakan oleh siapa? Anthony, ya. Kabarkan keselamatan Anda. Ya. Waktu makin mengabarkan, hebatnya lagi, ya. Dia 29. Nah, ini terusan Mazmur Tawarik ini, dia 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya. Jadi tadi 1 Tawarik 16 tadi ngomong beritakan keselamatan. Tapi 2 ayat setelahnya, sujudlah menyembah dengan berhiaskan kekudusan. Ya. Dengan makin menceritakan tentang Tuhan, kita ini makin pola pikir kita ya, makin khusus sama Tuhan. Oke. Seperti di Roma 12 ayat 1 sampai 2. Dikatakan demikian, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ya. Nah, setelah memberitakan ya, hati dan pikiran itu semakin terkhususkan kepada Tuhan. Ya. Saya senang ya kalau di dalam fellowship ya, waktu bicarakan tentang Tuhan atau bicarakan tentang keselamatan. Kemarin saya begini, ternyata firman ngubahin saya begini. Aduh, Tuhan tuh kemarin selamatin lagi emosi saya. Tuhan tuh selamatin lagi penguasaan diri saya. Waktu bicara begitu, ya enak ya bisa diskusi. Nah, itu ada powernya Tuhan. Kenapa? Karena kita itu, pembicaraan kita itu makin mengkhususkan untuk Tuhan. Nah, waktu kita mengkhususkan untuk Tuhan itu, hati kita lah yang makin berubah. Karena apa? Mindset kita latih buat Tuhan. Ya. Makanya hati itu, bisa nggak orang ngubahin hati kita? Nggak bisa. Nggak ada orang yang bisa mengubahkan hati. Ya. Tetapi mindset, kita bisa ubahkan nggak? Kita bisa ubahkan. Cara pikir kita bisa ubahkan. Makanya tadi Roma 12 bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Itu bagian kita. Berubah cara pikir kita tuh bagian kita. Dengan apa? Baca firman. Tapi untuk hati, itu hanya Tuhan yang ubahkan. Ya, makanya keselamatan adalah bagaimana Tuhan mengubahkan hati kita setelah kita mengubah pola pikir kita. Makanya kenapa orang bisa berubah hatinya. Ya, yang tadinya kalau fellowship malu banget, tapi lama-lama bisa nggak orang ya waktu bicara sama orang tuh makin ramah dia, makin senang bicara sama orang. Pernah lihat orang yang berubah seperti itu? Hatinya lihat orang tuh jadi murah hati. Itu pasti terjadi karena dia ubah dulu pola pikirnya. Iya ya, tadinya saya dulu berpikir semua orang itu nggak tulus. Kenapa begitu? 5 tahun yang lalu saya ngalamin begini. Dia baik-baik sama saya, ternyata dia perlakuan saya begini. Nah, saya jadi berpikir, kayaknya semua orang begini. Mau dia ngomong tentang Tuhan lah, atau apa, baca Alkitab, orang nggak berubah. Dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Orang udah kayak Tuhan jadi. Ya. Tetapi waktu dia baca firman, dia ambil bagian dia untuk, saya mau ikut cara pikirnya Tuhan, cara pikirnya Yesus. Kok kenapa Yesus sama pemungut cukai bisa gini? Kok kenapa Yesus sama ahli Taurat, kok dia bisa terima? Kok kenapa sama Nikodemus pemimpin agama dia bisa dekat? Kenapa sama perempuan berzina dia nggak negatif, tapi malah dia rangkul si perempuan berzina ini? Kenapa ini?
Ada cara pikir Yesus yang dia dalami dalam firman. Lama-lama saya mau ubah mindset saya. Kenapa? Mindset saya yang lama seperti ini, sekarang saya mau punya pikiran yang seperti ini. Di dalam nama Yesus saya mau ini Tuhan. Lama-lama dia latih. Setiap ketemu orang, nggak boleh mengasihi, murah hati kayak Yesus, doa-doa dia. Lama-lama hatinya berubah nggak? Berubah. Tapi kalau udah batasin, saya mau, tapi kok sama orang yang itu? Nggak mau saya. Nah, berarti apa? Cara pikirnya masih terbagi-bagi. Sama orang ini bisa, sama orang sana nggak bisa, sama tipe gini bisa, sama tipe yang itu nggak bisa. Berarti hatinya masih terbagi-bagi. Masih divided heart. Selama masih divided heart, berarti apa? Memang cara pikirnya nggak berubah. Waktu kita mau ambil rendah hati. Kayak tadi, saya sangat senang tadi nyanyikan lagu itu ya. Menghadap Tuhan dan rendahkan diri. Kenapa? Karena saya tahu, saya pendosa. Kalau saya rendahkan diri saya tahu, saya ikut Tuhan, saya bisa berubah lebih lagi. Ya, tapi kalau nggak rendahkan diri, nggak mau. Mau orang bicara gini, mau firman bicara gini, enggak, belum saya. Nggak bisa berubah. Kenapa? Nggak merendahkan diri di hadapan Tuhan. Tapi kalau rendahkan diri di hadapan Tuhan, apa aja mungkin nanti hatinya berubah. Amin? Ya, makanya Yeskel 11 ayat 19, tema bulan ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain. Dan roh yang baru di dalam batin mereka. Orang bisa kok punya hati yang baru. Hari ini kalau kita menghakimi diri kita, saya memang begini orangnya. Saya memang pikiran saya begini, hati saya susah begini. Di dalam nama Yesus, nggak ada yang nggak mungkin. Karena ini janji Tuhan, aku akan. Ini ngomongin siapa? Nanti kalau Yesus datang, kita udah mengalami Yesus datang, mati dan bangkit. Ya, kita adalah orang-orang yang sangat bisa menghidupi hati yang baru itu. Lebih daripada orang-orang perjanjian lama. Amin? Makanya ceritakan keselamatan. Dengan ceritakan keselamatan, itu membantu pola pikir kita. Oh iya, hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan saya. Itu membantu pola pikir kita mau berubah, kita berproses, lalu apa? Hati kita, itu Tuhan yang ubahin. Ya, jadi dari menceritakan, hati bisa berubah. Dari menceritakan tentang Tuhan, ya, hati yang tadinya terbagi-bagi, itu bisa bulat di dalam Tuhan. Terakhir, hati yang memohon keselamatan. 1 Tawarik 16 ayat 35-36. Dan katakanlah, selamatkanlah kami ya Tuhan Allah, penyelamat kami, dan kumpulkanlah kami, dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada namamu yang kudus, dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel, dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Ini di akhir Mazmurnya 1 Tawarik 16. Ya, ini bersama-sama. Ya, ini bukan perseorangan. Permohonannya ini bersama-sama. Kenapa? Tuhan ngajarin kita untuk, ayo, kita memohon pada Tuhan, selamatkan kita. Buat orang yang dari pembuangan, nyampe ke Yerusalem, lalu lihat reruntuhan, lalu yang berkuasa adalah Raja Persia. Ya, kalau kita bisa baca di buku Nehemia, di Ezra, itu ada aja musuh-musuh yang pengen gangguin orang Israel pada saat di Yerusalem itu. Sanbalat, Tobia, mau bangun tembok digangguin. Apapun digangguin. Pernah kita ngalamin, ya, kita mau bangun hati kita sama Tuhan, ada aja gangguan. Ada aja orang nggak suka. Ada aja kejadian yang bikin kita, aduh, kok makin mau dekat sama Tuhan, kok makin kayak begini ya. Ya. Nah itu Tuhan pengen kita apa? Petisi bersama. Kenapa? Karena Tuhan mau didik kita, ayo bersama-sama. Karena kalau perseorangan, ya, kita nggak akan bisa worship Tuhan lebih lagi. Tapi kalau bersama-sama, itu kita bisa membangun keselamatan kita bareng-bareng. Ke surganya pribadi demi pribadi, tetapi keselamatannya itu bisa gotong royong sama-sama. Ya. Selamatkan kami, kata mereka. Lalu apa? Kumpulkan kami. Ya, kumpulkan kami artinya apa? Kita nggak mau sendiri-sendiri, kita mau bersama-sama. Nah ini menusuk hati saya, kenapa? Karena saya dulu, hubungan saya sama Tuhan pribadi aja. Nggak usah saya bagi-bagi sama orang lain. Saya mau punya emosi, saya punya pikiran jahat, biar saya aja pribadi sama Tuhan. Nggak bisa kita kerjakannya bersama-sama. Brother,
saya ada kelemahan ini. Kalau kamu gimana lewatin ini? Kalau kamu gimana? Firman mana yang nguatin kamu? Tolong dong doain saya. Kenapa saya dulu nggak mau kayak begitu? Karena saya sering dipermalukan orang. Ya, jadi pengalaman SMP, SMA dipermalukan orang membuat saya jadi punya keputusan, saya nggak mau bersama-sama. Daripada diomongin orang, digosipin orang, akhirnya kepercayaan itu hilang. Padahal Tuhan mau keselamatan itu bersama-sama usahakannya. Nggak ada bisa mengusahakan keselamatan sendiri. Mau perjanjian lama, mau perjanjian baru, itu satu konsep semuanya. Ya. Apakah kita memiliki kumpulan yang bisa mendiskusikan hati kita karena keselamatan yang Tuhan berikan? Ya. Hati kita seminggu terakhir, 2 minggu terakhir, ada nggak kita bisa bagi, saya khawatir loh kemarin. Saya sama suami, sama istri kayak gini. Aduh, kemarin saya sama anak saya sempet loh saya emosi aja. Ya gimana ya caranya? Saya sama teman, saya merasa dikhianati, itu benar-benar hati saya tersakiti sekali. Ada nggak kita kumpulan untuk bisa diskusi itu, lalu kita bicarakan firman Tuhan, semuanya rendah hati, dan bahkan kita makin, wow, terpujilah Tuhan ya, dia menjamah hati saya lagi lewat firman, lewat omongan brother sisters. Ya. Lihat Daud waktu dulu, ya dia sempat jatuh dosa sama Batsheba. Ya, sebagai raja jatuh dosa, dia tutupin, nggak ada orang yang tahu. Bentar ya. Nah, jadi waktu dia sebagai raja dia tutupin itu, siapa yang tahu? Tetap Tuhan tahu. Tapi Tuhan ada nggak ngasih tahu? Daud, engkau jatuh dosa. Nggak ada. Lewat orang lain. Nabi Nathan kasih tahu. Daud, kalau ada orang punya domba, ya pokoknya dibikin ilustrasi dulu, ya kan? Lalu rajanya kehilangan dombanya. Lalu rajanya itu bunuhin domba-domba yang orang miskin punya itu, lalu dia ambil dombanya. Gimana? Terkutuklah orang itu. Kamulah orang itu. Ditegur banget sama si Nathan, Nabi Nathan ini. Ya, lalu dari situ dia bilang di Mazmur 51 itu, aduh, saya mau tutupin bagaimanapun, Tuhan tuh pengen saya mengusahakan keselamatan saya bersama-sama. Ya, tiba-tiba dia jadinya tulis Mazmur 51. Waktu tulis Mazmur 51 itu, bahkan Daud tulis Mazmur 51, akhirnya apa? Jutaan umat Israel bisa tahu dia jatuh dosa sama Batsheba. Dia nggak tutupin lagi. Why? Karena inilah yang penting hati saya. Saya udah nggak peduli lagi mau orang mau hakimi saya, mau orang ngomongin saya. I don't care. Yang penting hati saya sama Tuhan. Lurus, bulat. Makanya dia bilang di ayat 15-17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina ya Allah. Sebelumnya mungkin Daud, udahlah bakar korban aja, punya duit saya. Bakar aja, kan kata firman Tuhan, pokoknya kalau bawa korban persembahan, nanti diterima, dosanya diampuni. Pada saat itu firman Tuhan berkata begitu. Ya, tetapi dengan rutinitas seperti itu, apakah hatinya remuk dan hancur buat Tuhan? Enggak. Ya, dulu saya pernah berpikir, kalau saya jatuh dosa atau apa, saya balas dengan pelayanan. Saya melayani sana, saya melayani sini. Tuhan, engkau lihat Tuhan, dosa yang kemarin saya balas dengan pelayanan. Saya balas dengan persembahan yang lebih banyak lagi. Supaya apa? Engkau lihat Tuhan, saya kasih persembahan. Tolong ampuni dosa saya yang kemarin. No, Tuhan nggak butuh uang kita. Tuhan nggak butuh pelayanan kita. Yang dia butuh adalah hati kita hancur nggak buat Tuhan. Hati kita mau nggak menyatu sama Tuhan. Karena mau uang kita banyak, mau pelayanan kita hebat, tapi kalau hati kita nggak bulat, itu di hadapan Tuhan nggak ada artinya. Ya, tapi waktu Daud, aduh, saya di sini. Dosa saya begini Tuhan. Remuk saya Tuhan. Ya, kayak tulang-tulang saya kayak patah Tuhan. Ya, nah, jangan sampai kita jadinya memanipulasi ini. Ya, kadang-kadang kita
Saya dulu pernah ya, habis jatuh dosa, saya main gitar, nangis-nangisin, terus nangis-nangisin, ya kan, supaya nih Tuhan, saya nangis loh Tuhan. Tuhan mau behavior kita nangis, mau apa, hati kita gimana? Itu yang penting. Ya. Nah, waktu hati kita, wah, ternyata dosa saya butuh Engkau Tuhan, dan saya mau belajar lebih lagi Tuhan. Kalau kita baca ayat berikutnya, dia bilang apa? Saya akan beritakan Tuhan yang daripadamu ini Tuhan. Dosa saya yang ini saya akan beritakan gimana saya mau bertobat Tuhan. Tobatnya belum, tapi akan dia beritakan bahwa apa? Brother sisters, saya akan bertobat tentang ini. Karena apa? Kemarin saya jatuh begini, saya begini. Dan Tuhan itu di hadapan saya, dia penting banget buat saya. Hatinya remuk. Ya. Bapak Ibu Saudari, punyakah kita kumpulan, circle, ya, yang kita bisa punya hati yang remuk sama-sama di hadapan Tuhan, tanpa kita jaim, jaga image, tanpa kita takut, ntar kalau dia tahu hati saya kayak gini, apa pikiran dia? Karena selama kita punya hati yang demikian, di hadapan Tuhan, kita tetap terbagi-bagi hatinya. Ya. Tuhan sampai kasih Nathan supaya apa? Udah tegor deh hatinya. Kenapa? Karena hatinya nggak mau bersama-sama. Oke, undivided heart penting. Ya. Makanya hari ini, ya, saya mau kuatkan kita Bapak Ibu Saudari untuk kita memiliki hati yang bulat. Mari kita, yang pertama adalah hati yang mengingat keselamatan. Ya, kita bisa catat, kita bisa, ini catatnya ini bukan doktrin ya, waduh mulai besok saya catat gitu ya, saat teduh. Enggak, itu kalau nggak catat saat teduh itu nggak selamat. Enggak, ini biarlah itu dari hati kita. Ya, karena ini pengen mengingat, kita mau memuji Tuhan hal-hal yang baik. Kita mau menceritakan sama orang. Kenapa? Dengan menceritakan, itu hati itu makin mantap buat Tuhan. Lalu apa? Hati yang mengabarkan keselamatan. Dan juga hati yang memohon keselamatan dengan hati yang remuk, hati yang hancur. Makanya di perjanjian baru, doa Bapa kami bilang apa? Tuhan, janganlah membawa saya ke dalam pencobaan. Lepaskanlah saya dari yang jahat. Kenapa? Karena Tuhan mau ngajarin di doa kita rendah hati, kita remuk hatinya, dan kita mengenal pencobaan kita apa aja, dan kita tahu, Tuhan, saya nggak kuat di hal itu, Tuhan. Dan saya mau rendah hati di hadapan Engkau, Tuhan. Saya butuh, Tuhan. Saya punya kelemahan ini, dosa ini. Ya. Karena dialah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Mari kita punya hati yang undivided heart. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan